Shalom, apa kabar teman-teman, pemirsa dan pendengar dari Radio Line Kekitaan Keningau. Dimanapun Anda berada, kita menyambut dengan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama hari ini. Dengan saya, Yosef Masri, dari Keuskupan Agung Jakarta. Tema pada hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah sudah dekat. Injil diambil menurut Injil Lukas bab 21 ayat 29 hingga 33. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, ini jelas Tuhan memberi satu perumpamaan tentang pohon ara atau pohon lainnya. Kalau sudah bertunas, itu ada tanda-tanda musim panas sudah mendekat. Artinya, kedatangan kerajaan Allah atau Tuhan Yesus sendiri itu ada tanda-tandanya. Sebelum anak manusia itu datang dalam kemuliaannya, di situ dikatakan dalam Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Selama hidup saudara dan saya, kita belum pernah melihat kuasa-kuasa langit goncang. Ya, bintang jatuhlah atau bulan sudah gelap, matahari kehilangan cahayanya, semuanya itu kita belum pernah melihat, tetapi sudah diberitahukan. Seperti pohon ara dengan tunasnya, artinya ada musim panas. Demikian juga anak manusia itu akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu ada akan terjadi, bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau ya semoga tidak. Ya, tetapi ini pasti. Kapan? Gak ada yang tahu. Malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kita tidak perlu membahas soal kapan terjadi itu. Tetapi sebagai orang yang dalam perjalanan hidup yang sementara ini, kita perlu persiapkan diri. Artinya, kita perlu jaga diri supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atas kita tanpa ada satu persiapan. Ya, seperti suatu jerat yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 34. Semuanya ini bukan untuk menakut-nakuti Anda dan saya. Tuhan Yesus itu baik, ya. Dia berkata demikian supaya hidup kita ini jangan terpusat kepada kepentingan duniawi, kenikmatan duniawi, ya. Dalam keangkuhan hidup, kesombongan segala macam, kita harus siapkan diri. Kapan? Tidak tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi dicatat dalam firman Tuhan bahwa anak manusia itu akan datang dalam waktu yang tak terduga. Dan dalam waktu seperti pencuri pada tengah malam.
Kalau kita tahu seorang pencuri akan datang, kita akan siap-siap. Ya, pencuri tidak pernah memberitahukan kapan dia datang, membongkar rumah. Kemah ini akan dibongkar satu hari. Oleh karena itu kita diajak untuk sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sampai iman kita terlena, iman kita tidak kokoh lagi. Ya, iman kita tertidur. Itu merupakan satu ancaman bagi hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kehidupan ekonomi, kehidupan politik, dan begitu suasana dunia sekarang itu tidak menentu. Ya. Hidup bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Ya, jadi orang terfokus kepada kehidupan di dunia ini, ya, padahal yang paling penting adalah yang akan datang, yaitu kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, di situ dikatakan kuasa langit akan goncang. Ya, itu selama saya hidup saya belum pernah melihat kuasa-kuasa langit goncang. Ya, tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa itu akan terjadi dan orang akan mati ketakutan. Ya, kenapa? Karena kecemasan dengan segala yang menimpa bumi itu. Oleh karena itu kita diajak dalam ayat yang ke-28, Lukas 21 ini. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamat sudah dekat. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang satu konsep manusia. Ya, kerajaan Allah itu juga bukan suatu bentuk fisik, tapi kerajaan Allah adalah yang saat ini kita boleh mengalami dalam damai sukacita, dalam kebenaran, dalam sesuatu yang kita boleh alami cinta kasih Tuhan. Ya, sehingga kita juga ikut mengalami cinta kasih Tuhan ini supaya disalurkan kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun orang itu kita merasa tidak layak. Siapa yang layak? Saudara dan saya pun tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus mau datang khusus bagi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Gereja kita adalah sungguh-sungguh satu gereja untuk repair. Ya, seperti dikatakan seperti toko bengkel. Ya, motor-motor atau mobil-mobil yang sudah rusak masuk bengkel. Kitalah gereja yang masuk bengkel. Artinya kita penuh dengan banyak cacat celah. Namun sebelum kita dipanggil untuk menghadap pada hari penghakiman terakhir, kita diajak untuk memeriksa diri, mengoreksi diri, memperbaiki diri di dalam hidup ini. Mumpung masih ada hari ini, mumpung masih bernafas, jangan mengatakan besok kapan-kapan saja, saya masih terlalu sibuk. Ya, kita tidak tahu kalau Anak Manusia datang, dia datang. Namun semuanya sudah terjadi karena apa? Karena kita sudah diberitahukan dengan tanda-tandanya itu. Oleh karena itu, marilah kita menjaga, berwaspada dalam hidup ini, jangan terlena di dalam kehidupan yang saat ini, sementara ini, tetapi kita mau merindukan kedatangan Tuhan Yesus, ya, yang sering kita nyanyikan di dalam perayaan Ekaristi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Bumi dan langit penuh dengan kemuliaan-Mu. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kadang kita sudah terlalu sering mengucapkan dan menyanyikan, maknanya tidak begitu penting lagi kadang-kadang. Hari ini saya ajak kita semua untuk menghormati kedatangan Tuhan Yesus. Caranya mempersiapkan diri, menyiapkan diri di dalam kehidupan rohani, supaya kita lebih hati-hati dan lebih kudus, lebih taat, ya, lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, berbagi rasa, berbela rasa, ya, dan
tidak mudah menghakimi orang. Itu yang paling penting. Sebab kita kalau keluar dari rumah, kita sudah mulai menghakimi orang dalam perjalanan kendaraan dan sebagainya. Hari ini kita diajak untuk hidup semakin kudus, semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you.